Kita akan membahas mengenai infrastruktur digital bisnis, di mana komponen-komponen ini digambarkan dalam 5 layer, model lapisan ya, dari infrastruktur digital bisnis. Yang layer pertama itu adalah layer digital business, di mana pada layer ini adalah layer teratas oleh bisnis untuk menjalankan operasinya gitu ya. Jadi layer ini digunakan langsung oleh digital ya, atau juga misalnya mengatasi ini terkait sistem konten, bagaimana konten eh, dari web atau ditampilkan, juga terkait misalnya bagaimana melakukan data, bagaimana manajemen relasi. Layer yang teratas ini adalah layer aplikasi. Nah, terkait dengan aplikasi yang dapat langsung digunakan, itu. Kemudian layer 2 adalah layer yang terkait dengan detail dari sistem software ya. Ketika pada layer pertama, ataupun pengelola, kemudian akan diteruskan kepada layer kedua, karena layer kedua ini bertanggung jawab eh, untuk proses data yang dimasukkan oleh user, akan eh, browser untuk kemudian selanjutnya dilakukan, kemudian akan dilanjutkan kepada layer ketiga. Nah, ketika pengguna memasukkan data-data pada aplikasi atau pada web tertentu, maka proses ini akan diterima oleh browser ya. Apa yang terjadi di dalam web browser itu mungkin pengguna tidak tahu isinya. Proses klik ataupun input user ini teruskan kepada uh, web server ya, ataupun misalnya ini akan diteruskan ke dalam website lain, itu menggunakan yang TCP/IP atau transport layer ya. Ketika data ini akan diteruskan, tetapi untuk memungkinkan datanya itu bisa terjadi melalui physical data yang diteruskan ini akan masuk ke dalam storage atau physical layer ini sangat mungkin karena merupakan fisik data ataupun pengaksesan low level. Kemudian selanjutnya dari nomor 4 ini teruskan ke dalam konten dan data layer ya. Lihat web content, data transaction data ya, dan yang terorganisir yang digunakan oleh aplikasi. Di mana lapisan 4 ini adalah
pemrosesan pada storage atau visi lain, kemudian dalam bentuk konten. Lapisan kelima namanya content and data layer gitu. Jadi layer model dari digital business infrastructure. Berikutnya akan dijelaskan mengenai lima level ya. Tapi ini berbeda dengan tadi lapisan yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Ini mengenai apa yang terlibat di dalam proses untuk mendukung digital business itu ya. Infrastruktur ini adalah komponen yang saling terkait infrastruktur digital dan masing-masing tingkat bekerja sama untuk mendukung proses bisnis dan pengolahan informasi ya. Kita diharapkan mempelajari dari tingkatan-tingkatan ini untuk dapat merancang berbeda dengan 5 lapisan tadi ya. Hanya menekan infrastruktur apa saja yang digunakan di dalam mendukung bisnis digital. Yang pertama adalah komponen penyimpanan fisik ya. Komponen lapisan 4 pada model yang sebelumnya ya. Kalau ini dimaksudkan untuk menyimpan data secara permanen oleh sistem yang lain. Yang kemudian yang kedua adalah proses yang pengolahan data termasuk perhitungan dan logika yang terjadi pada karena proses yang ini akan mengolah melalui perangkat lunak pada external interface dan juga jaringan mencakup antarmuka komponen ya sehingga pada dari sistem dapat berkomunikasi dan berfungsi di sini terkait dengan application atau konten ya. Ini terkait dengan telah diproses oleh aplikasi untuk menghasilkan informasi atau ada di level 5 yang dijelaskan. Sehingga ini akan menyajikan informasi yang relevan pengguna dan kemudian mengambil keputusan bisnis. Kalau berfokus pada pengetahuan tambahan untuk mengubah ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin ada perubahan data menjadi informasi, berarti sudah ada unsur-unsur decision. Diharapkan di dalam menerapkan keputusan yang lebih baik. Jadi intinya gambar ini menjelaskan mengenai komponen
infrastruktur fisikal dan network pada internet yang digunakan atau yang menopang digital bisnis gitu ya. Nah, di sini lebih detail adalah menjelaskan mengenai komponen yang terlibat di dalam akses internet baik bagi pengguna individu maupun pengguna bisnis ya. Nah, komponen pertama adalah yang bagian di internet itu menunjukkan jangkauan global internet yang terhubung melalui media layanan internet ISP ya ISP. Kemudian backbone adalah jalur utama dalam sistem jaringan yang memungkinkan konektivitas antar ISP secara global. Kemudian jadi bagian yang biru ini ya backbone dan internet ini adalah koneksi pertukaran data melalui internet. Kemudian ada lokal ISP ya adalah penyedia layanan internet lokal yang menghubungkan pengguna akhir internet dengan menghubungkan pengguna akhir individu dan bisnis ke internet ya. Jadi yang membawa pengguna ke internet itu adalah lokal ISP. Tapi kemudian antar lokal ISP ini kemudian pertukaran data dilakukan melalui internet gitu ya. Kira-kira seperti itu. Di sini ada juga LAN ya. Jadi bahwa bisa saja antar komputer di perusahaan saling terhubung menggunakan LAN ya. Tapi kemudian ketika keluar koneksinya melalui lokal ISP, lalu dari lokal ISP akan masuk ke jaringan global internet ya. Pada bagian ini akan dibahas mengenai manajemen isu di dalam pembuatan digital service ya, digital service yang akan berhubungan dengan pengguna ya. Jadi secara lebih detail saat ini akan merangkum langkah-langkah penting dalam pengembangan layanan digital yang sukses dengan fokus pada aspek-aspek teknis dan keputusan manajerial yang perlu dipertimbangkan untuk mempertahankan pelanggan gitu. Memang ada resiko-resiko yang ada, tetapi yang penting bagaimana dapat mencapai kesuksesan dalam layanan digital ini ya. Nah, jadi layanan digital yang dibuat ini diharapkan berorientasi pada pelanggan ya. Nah, berikut ini adalah isu-isu tersebut yang dimaksudkan. Yang pertama adalah pemilihan nama domain ya. Domain URL ini bagaimana pemilihan ini tepat dan sangat mendukung branding dan kemudahan akses ya. Mudah diingat user dan cukup kuat untuk meyakinkan user bahwa bisnis yang dimiliki ini adalah bisnis yang meyakinkan. Kemudian juga bagaimana pemilihan layanan hosting ya, termasuk cloud provider untuk memastikan bahwa situs web atau aplikasi itu dapat diakses oleh pengguna dengan kecepatan, keamanan, dan ketersediaan layanan yang baik gitu ya. Kemudian yang keempat, selection of additional SaaS ini adalah pemilihan platform SaaS, software as a service tambahan. Jika diperlukan ya, misalnya mencakup mengenai manajemen proyek, analisis data atau alat kolaborasi misalnya adalah Office 365, kemudian aplikasi-aplikasi yang lain yang pada akhirnya dimaksudkan sebagai alat kolaborasi untuk membantu meningkatkan efisiensi kerja dan pengalaman pengguna gitu ya. Jadi platform SaaS tambahan itu bisa berupa bisa berbagai macam jenisnya ya, tetapi tujuan akhirnya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja dan pengalaman pengguna untuk meningkatkan atau memastikan menjamin kesuksesan di dalam penerapan teknologi digital dalam bisnis. Bagian ini membahas mengenai keputusan-keputusan yang mungkin diambil
pada layer 2, 3, dan 4. Dan juga di dalam pengambilan keputusan ini ditekankan bahwa seharusnya ada suatu standarisasi di antara seluruh organisasi. Ada kesamaan di dalam pengambilan keputusannya itu memiliki alur yang sama gitu ya. Jadi contoh layer 2 contohnya adalah keputusan untuk memilih atau menggunakan sistem operasi yang mana gitu. Apakah menggunakan sistem operasi Windows Server atau yang lain. Kemudian contoh layer 3 ya. Keputusan pada layer 3 ini terkait transport atau network layer ini adalah keputusan dalam memilih protokol jaringan dan infrastruktur jaringan. Misalnya di dalam mengadopsi TCP/IP sebagai protokol komunikasi misalnya, atau memilih menggunakan router yang mana misalnya di dalam uh, komunikasi jaringan ataupun internet itu. Kemudian keputusan yang terkait dengan layer keempat itu adalah keputusan untuk bagaimana memilih penyimpanan data, solusi penyimpanan data untuk memutuskan manakah penyimpanan data yang digunakan, misalnya penyimpanan data berbasis cloud seperti Amazon, ataupun memilih server NAS untuk penyimpanan lokal ya. Jadi intinya di sini dibahas mengenai keputusan-keputusan yang saling terkait, yang terkait bagaimana membangun infrastruktur digital yang efektif dan efisien, dan seharusnya didasarkan pada kebutuhan bisnis, anggaran dan strategi jangka panjang organisasi, dan semua itu harus ada standarnya, standar pengambilan keputusannya seperti apa. Slide ini membahas mengenai bagaimana mendeliver aplikasi yang benar kepada seluruh pengguna, dan tujuan pembahasan ini adalah terkait isu integrasi ya, dan juga bagaimana menghindari aplikasi yang terfragmentasi. Jadi slide ini secara khusus membahas bagaimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan pengguna dengan efisien karena dapat menghindari masalah yang disebabkan oleh aplikasi yang tidak terintegrasi. Jadi bagaimana klien dan pengguna akhir nantinya dapat memperoleh manfaat dari aplikasi yang tepat dan terintegrasi dengan baik dalam konteks layanan bisnis yang lebih luas gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan mendeliver right application ini adalah bagaimana menyampaikan aplikasi yang tepat kepada semua pengguna layanan bisnis digital, dan bagaimana melakukan pemilihan dan implementasi aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan isu yang penting di sini adalah isu integrasi. Jadi bagaimana berbagai aplikasi itu dapat saling terhubung dengan baik, dapat terintegrasi dengan baik, dan juga bagaimana caranya untuk menghindari penggunaan aplikasi yang tidak terintegrasi atau terpisah di berbagai departemen ya. Misalnya antar departemen ini mereka memiliki aplikasi yang berbeda-beda gitu ya. Sehingga di sini disebutkan perlunya adanya enterprise resource planning yang merupakan solusi untuk mengintegrasikan semua proses bisnis ke dalam satu platform tunggal ya. Sehingga meningkatkan efisiensi dan memudahkan aliran informasi. Gambar berikut ini memperlihatkan perbandingan ya, perbandingan infrastruktur aplikasi yang atas ini, yang A ini adalah terfragmentasi, terpisah-pisah, kemudian yang B adalah yang terintegrasi gitu ya. Nah, jadi yang bagian atas ini pada masing-masing bagian ini business process architecture, application data architecture, atau teknologi architecture ini terpisah-pisah pada masing-masing bagian. Sedangkan pada gambar B ini, infrastruktur aplikasi ini sudah terintegrasi begitu ya.
Jadi misalnya pada bisnis proses architecture ini digambarkan bagaimana proses bisnis ini dirancang dan dikelolanya itu terdapat pada berbagai fungsi, tidak hanya satu fungsi atau satu bagian saja. Dan dengan demikian di sini meskipun ada di dalam proses bisnis yang berbeda, tetapi mereka setara. Apakah di procurement and logistik, finance atau marketing, ketiganya adalah setara. Kemudian pada bagian aplikasi atau data architecture ini digambarkan bahwa data itu yang ditangani itu adalah data pada seluruh bagian atau seluruh fungsi ya, sehingga berbagai aplikasi yang ada ini dapat digunakan dengan baik gitu. Dan kemudian pada bagian teknologi architecture ini diperlihatkan bahwa infrastruktur teknologi yang mendukung aplikasi dan proses bisnis ini mencakup atau merupakan suatu aplikasi arsitektur teknologi yang dipersiapkan untuk menghandle atau menangani beberapa bagian ya. Memang ada suatu hambatan yang mungkin terjadi, hambatan antar departemen, batasan antar departemen, tetapi di sini diharapkan adanya integrasi fungsional itu dimaksudkan agar fragmentasi dapat dikurangi, tetapi sebaliknya kolaborasi dapat ditingkatkan sehingga tercipta suatu infrastruktur aplikasi yang terintegrasi, bukan terfragmentasi. Gambar ini memperlihatkan adanya penggunaan aplikasi yang berbeda-beda pada level manajemen yang berbeda-beda dalam perusahaan itu. Jadi misalnya ada pada level strategic management, maka berbeda aplikasi yang digunakan ketika pada tactical dan juga operasional management gitu ya. Pada strategic management lebih banyak melibatkan data warehousing, data mining, dan knowledge management software. Kemudian pada tactical management ketiganya lumayan berimbang, namun lebih banyak ke arah enterprise resource planning application dan knowledge management software. Sedangkan pada bagian operational management terlihat jelas bahwa enterprise resource planning application akan lebih banyak digunakan dibandingkan dua yang lainnya. Nah, di sini kita bisa lebih melihat bahwa pada strategic management ini adalah suatu puncak piramida. Di situ penggunaan aplikasi itu berfokus pada perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan strategis ya. Contohnya misalnya aplikasi yang digunakan adalah Enterprise Resource Planning yang membantu dalam menyusun strategi keseluruhan bisnis ya. Kemudian pada piramida yang di tengah ini aplikasinya yang terlibat ini adalah aplikasi software manajemen pengetahuan itu, dan juga kolaborasi dan eksekusi rencana taktis. Kemudian pada operational management ini akan lebih banyak menggunakan data warehousing dan data mining begitu. Jadi ini adalah bahwa intinya gambar ini menekankan bahwa pada setiap level manajemen itu berbeda-beda cara atau aplikasi yang digunakan pada masing-masing level itu beda-beda. Pada slide ini akan dijelaskan mengenai elemen infrastruktur digital bisnis yang memerlukan manajemen ya. Jadi ada isu manajemen di sini. Di sini intinya ada dua perbedaan utama, yaitu manajemen external network dan manajemen internal network ya. Nah,
perbedaan utama antara keduanya ini adalah kalau external network ini adalah jaringan yang menghubungkan organisasi dengan entitas luar ya, seperti internet dan mitra bisnis, sehingga di sini ada kaitan dengan integrasi aplikasi dengan partners dan intermediary dan juga client application karena dia merupakan jaringan yang menghubungkan organisasi dengan entitas luar ya, komunikasi dan pertukaran data dengan pihak luar, dan juga kualitas dan keamanan koneksi eksternal menjadi prioritas utama gitu ya. Sedangkan untuk manajemen jaringan internal lebih kepada bagaimana jaringan dapat digunakan di dalam organisasi untuk kebutuhan sehari-hari, untuk operasi sehari-hari, sehingga bagaimana dipastikan supaya operasi sehari-hari berlangsung dengan lancar, kolaborasi antar departemen berlangsung dengan baik, dan akses ke data dan aplikasi oleh perangkat yang terhubung di dalam organisasi juga dapat berjalan dengan lancar, sehingga di situ karena terkait dengan aplikasi sehari-hari, maka pada manajemen internal network itu di situ bagian-bagiannya ada application development, data management, application server, legacy application and data, web server, dan corporate database server, karena memang penekanannya berbeda dengan manajemen of external network. Berikutnya akan dijelaskan mengenai web service atau software as a service, di mana web services atau SaaS ini adalah bagaimanapun merupakan salah satu infrastruktur pendukung di dalam digital business. Jadi web services atau software as a service ini adalah berbasis pada langganan ya. Jadi pengguna membayar untuk membayar layanan. Jadi pengguna membayar layanan mereka gunakan berdasarkan model langganan ya. Nah, ini termasuk layanan yang diakses melalui cloud dan dihitung berdasarkan pemakaian. Mirip dengan penggunaan utilitas, penggunaan listrik, atau penggunaan resources tertentu yang langganan berdasarkan apa yang dipakai. Kemudian yang kedua, web service dan SaaS ini merupakan infrastruktur yang outsource, di mana maintenance, instalasi, dan infrastruktur itu bersifat outsource, sehingga organisasi mengalihkan tanggung jawab pengelolaan infrastruktur IT, instalasi, dan pemeliharaan kepada penyedia layanan pihak ketiga, dan sehingga ini dapat memberikan pengurangan biaya. Nah, jadi penggunaan web services ini sangat menguntungkan karena menggunakan hanya yang dipakai, dan juga pengelolaan infrastruktur, instalasi, dan pemeliharaan itu dikelola oleh pihak ketiga dan mengurangi biaya. Namun di sini juga ada tantangan. Tantangannya yaitu ketika terjadi downtime, ketika ada waktu henti aplikasi atau aplikasi yang availability-nya buruk, ketika performance-nya buruk, mungkin ada masalah data security atau masalah recovery dari bencana yang mungkin belum siap ya. Dan jadi khusus untuk data security mungkin saja ada kekhawatiran karena data dikelola oleh pihak ketiga, tidak dikelola sendiri gitu ya. Tapi ini adalah beberapa challenge yang mungkin bisa dibicarakan, bisa didiskusikan untuk tetap melengkapi keuntungan-keuntungan web services dan software as a service yang lain ya. Seperti yang dijelaskan pada 2 poin pertama pada slide ini.
Masih terkait dengan pengertian web services atau software as a service adalah pengertian cloud computing ya. Cloud computing itu adalah kombinasi dari networking dan juga hardware data storage dan juga software yang di-hosted secara eksternal yang dimana hal ini diurus oleh pihak ketiga bukan oleh perusahaan, di mana nanti pengelolaan ini mungkin bisa saja sharing dengan beberapa server terdistribusi yang bisa diakses melalui internet gitu ya. Jadi sebenarnya cloud computing ini adalah penggunaan hardware, penggunaan jaringan, penggunaan software yang menggunakan pihak lain ya, sehingga perusahaan tidak perlu memikirkan apakah harus setiap saat membeli infrastruktur tersebut, memelihara, ataupun mungkin kalau perlu mengupgrade, atau mungkin perlu menukar dengan yang ada yang rusak dan sebagainya, tapi itu semua dikerjakan oleh pihak ketiga, sehingga yang penting hanya perusahaan hanya menggunakan saja, tidak perlu memikirkan pemeliharaan dan lain-lainnya. Infrastruktur berikutnya yang dapat dimanfaatkan atau mendukung digital business adalah virtualization ya, di mana virtualization ini adalah digunakan untuk memanage IT resource itu lebih efektif karena virtualisasi ini dapat membantu organisasi dalam mengelola sumber daya IT dengan lebih efisien karena mengurangi biaya perangkat keras, meningkatkan fleksibilitas dan pengaturan penggunaan infrastruktur IT ya. Caranya adalah dengan memungkinkan satu komputer mengerjakan pekerjaan beberapa komputer dengan sharing resource. Di mana pada satu komputer kita bisa menggunakan lebih dari satu sistem operasi, sehingga seolah-olah kita dapat menjalankan 2 atau 3 komputer di dalam satu komputer fisik begitu. Ya, jadi virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu komputer melakukan pekerjaan seperti beberapa komputer lain dengan cara membagi sumber daya komputer tunggal ke berbagai lingkungan. Ya, jadi dengan virtualisasi ini maka satu komputer dapat menjalankan beberapa mesin virtual yang berfungsi seolah seperti mesin yang terpisah. Dan dengan adanya virtualisasi ini, sumber daya perangkat keras seperti CPU, memori, dan penyimpanan dapat dibagikan ke dalam beberapa aplikasi atau sistem operasi yang berjalan pada satu komputer fisik. Bagian ini membahas mengenai bagaimana memilih provider hosting ya, atau internet service provider, di mana mungkin ada isu manajemen dari ISP dan hosting, dan harus memastikan mengenai service quality ataupun service level agreement dan juga masalah security gitu ya. Itu juga harus dipikirkan ya. Tetapi mungkin ketika saat ini mungkin kita tidak terlalu memusingkan tentang hal ini, mungkin bagaimanapun juga walaupun secara teknologi sudah bukan sesuatu hal yang perlu dirisaukan, namun mungkin tetap saja perlu dipertimbangkan masalah biaya, masalah efisiensi, dan masalah yang lainnya. Penjelasan mengenai intranet. Ini merupakan bagian infrastruktur pendukung digital business yang digunakan secara ekstensif untuk mendukung sell side dari e-commerce ya, di dalam fungsi marketing. Maksudnya apa? Sell side e-commerce itu adalah proses penjualan, transaksi penjualan yang terjadi
Namun untuk terjadinya proses penjualan yang terjadi itu, maka di dalam internal perusahaan harus dapat mendukung aktivitas dari staff. Misalnya bagaimana informasi mengenai employee incentive, training yang perlu diikuti uh, oleh staff dan sebagainya, atau bulletin atau newsletter yang perlu diketahui oleh staff sehingga hal ini dapat mendukung proses penjualan dari e-commerce secara keseluruhan. Jadi kalau intranet tadi digunakan untuk internal perusahaan dan dimanfaatkan oleh karyawan atau employee, maka extranet ini adalah sebuah jaringan yang memungkinkan dua atau lebih bisnis atau pihak yang saling berbisnis untuk terhubung melalui intranet sehingga mereka dapat berkomunikasi dan melakukan transaksi bisnis ya. Transaksi tidak dilakukan melalui internet karena mungkin takut adanya kebocoran, tetapi uh, komunikasi ini bisa bersifat lebih bersifat internal karena menggunakan intranet itu. Dan biasanya ini banyak digunakan untuk mensupport supply chain management yang menghubungkan berbagai pihak dalam proses distribusi dan penjualan. Nah, keuntungan dari extranet ini adalah saling dapat berkomunikasi di dalam environment yang aman, dapat terjadi pengurangan biaya, misalnya mengurangi biaya operasional, dan juga mempermudah proses pengelolaan pesanan antara perusahaan dan distribusinya, dan juga untuk meningkatkan kemampuan dalam memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dengan akses yang lebih cepat ke informasi yang relevan. Jadi, extranet ini intinya adalah suatu jaringan, suatu mekanisme komunikasi, suatu jaringan yang memungkinkan dua atau lebih bisnis yang saling berkomunikasi, saling berinteraksi untuk mereka dapat melakukan komunikasinya itu lebih di dalam secure environment untuk melakukan bisnis komunikasi dan bisnis transaction. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan kunci yang terkait dengan bagaimana mereview extranet yang ada atau ketika membuat suatu extranet ya, apakah level penggunaannya cukup sufficient, apakah efektif dan efisien, siapa yang akan menggunakan extranet, apakah level dari service quality-nya, apakah kualitas informasinya sudah cukup, dan juga di sini untuk melakukan komunikasinya, memungkinkan komunikasinya, mungkin diperlukan suatu middleware atau tidak, yaitu perlu dipertimbangkan juga ya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan ya. Intinya pertanyaan ketika kita akan mereview existing extranet atau membuat extranet yang baru. Jadi semantic web ini adalah suatu konsep yang dipromosikan oleh Tim Berners-Lee yang sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kapabilitas dari WWW ya, World Wide Web ya, digunakan untuk mendefinisikan makna dari konten web untuk membuat lebih mudah di dalam menemukan informasi yang relevan dan juga menemukan service secara cepat ya, yang menggunakan XML dan RDF ya. Jadi semantic web ini adalah konsep yang bertujuan untuk membuat data di web dapat dipahami dan diproses oleh mesin ya. Sehingga mesin pencari dan aplikasi dapat merumuskan hubungan antar data dan memberikan hasil yang lebih relevan bagi pengguna. Semantic web digunakan misalnya pada search engine misalnya, pada sistem rekomendasi, pada pengelolaan konten, pada Internet of Things, dan semantic web ini berguna di dalam analisis data
meningkatkan pengalaman pengguna dan juga otomasi proses bisnis. Bagian ini adalah membahas tentang tata kelola internet, di mana ada beberapa institusi yang mengatur pengelolaan internet, misalnya Internet Society, Internet Engineering Task Force, dan juga World Wide Web Consortium yang mengatur protokol komunikasi di dalam internet ataupun hal-hal yang terkait dengan tata cara komunikasi ataupun operasi yang terjadi di dalam internet ya. Meskipun nanti internet akan berkembang sampai perkembangannya sampai beberapa tahun mendatang juga ada institusi yang mengatur transaksi internet ini dapat berlangsung dengan baik ya. Jadi perlu diperhatikan di sini adalah aspek-aspek penting dalam pengelolaan dan peraturan penggunaan internet. Misalnya terkait dengan kontrol ya, merujuk pada mekanisme yang diterapkan untuk mengelola pertumbuhan internet dan cara penggunaannya. Lalu net neutrality, prinsip bahwa semua pengguna internet harus memiliki akses yang sama ke konten di internet tanpa diskriminasi terhadap kecepatan atau konten yang diblokir. Sehingga harus ada suatu kesetaraan akses bagi semua pengguna. Demikian penjelasan tentang tata kelola internet yang perlu juga diperhatikan di dalam digital bisnis ini. Slide ini membahas mengenai open source software ya. Bagaimanapun open source software ini adalah merupakan bagian dari pendukung digital bisnis ya, karena bagaimanapun open source itu kadang digunakan. Namun di sini perlu diperhatikan ada benefit dan juga ada disadvantage yang ada pada open source software ya. Jadi dia memiliki manfaat dan sekaligus juga mungkin ada kekurangan yang harus diwaspadai. Nah, open source software ini menjadi alternatif bagi bisnis untuk mengurangi biaya lisensi yang memanfaatkan perangkat lunak yang gratis gitu ya. Keuntungannya memang dia biaya rendah atau gratis, mendapatkan akses dari komunitas, dan namun ada kerugian. Misalnya dukungan teknisnya kurang dan juga aspek keamanannya juga mungkin kurang ya. Nah, sehingga perlu dipertimbangkan kekurangan dan kelebihannya di dalam di dalam menerapkan open source software ini dalam digital business. Berikut ini secara khusus dijelaskan mengenai keuntungan dan kerugian di dalam menggunakan open source software ya. Adapun keuntungannya itu adalah biayanya rendah karena kemungkinan bisa gratis gitu ya. Nah, kemudian juga lower cost of maintenance karena biaya upgrade mungkin juga free ya, dan juga meningkatkan fleksibilitas karena bisa menambahkan programnya dan sehingga hal ini bisa meningkatkan fleksibilitas fungsi-fungsi yang ada dalam software. Tapi kerugiannya ini adalah dia memiliki fungsionalitas yang lebih sedikit daripada komersial software. Kualitas supportnya juga pasti berkurang dan mungkin berisi bug yang ada ya, yang mungkin kita tidak dapat menjamin ini bebas dari bug karena tidak benar-benar dites secara seperti software yang bersifat komersial.